Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya kita bisa berprestasi di masa kuliah. Ini pertanyaan yang masuk dari Dias Tabita. Waktu itu dia nanya di webinar, tapi karena belum sempat terbalas, jadi saya bahas di podcast ya. Jadi dia nanya gini, "Halo Kak, aku Dias, calon mahasiswa angkatan ini. Gak kerasa sebentar lagi aku bakal jadi maba atau mahasiswa baru ya. Mau tanya gimana sih cara terbaik yang bisa kita lakukan supaya bisa jadi mahasiswa berprestasi di kuliah nanti?" Oke, gimana cara menjadi mahasiswa berprestasi di kuliah akan saya bahas ya. Jadi saya dulu ketika kuliah jadi salah satu mahasiswa terbaik juga di kampus saya waktu itu ketika saya S1. Dan juga ketika sekolah, ketika SMA juga dapat penghargaan siswa berprestasi non-akademik juga. Jadi ya mungkin saya bisa share beberapa poin dari pengalaman saya itu ya. Nah tapi sebelumnya buat kamu yang mau ningkatin produktivitasmu 10 kali lipat ya, saya akan mengadakan satu free webinar ya, webinar gratis tentang productivity hacks. Kamu akan belajar tentang yang pertama gimana pola orang-orang produktif ya. Pola-pola ini saya pelajari dari guru-guru produktivitas terbaik di dunia. Yang kedua, gimana cara mengatasi rasa penundaan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi distraksi sehingga kamu bisa bekerja dengan fokus dan produktif. Kamu bisa join webinarnya secara gratis. Silahkan masuk di selfdev.id, selfdev.id ya, .id. Silahkan kamu bisa daftar di sana atau kamu bisa klik link di deskripsi. Webinarnya hari Minggu ini tanggal 2 Juli 2023 dari jam 7 sampai jam 8 malam. Pastikan kamu gak kelewatan, daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke, mari kita bahas ya tentang gimana cara berprestasi di masa kuliah. Tapi sebelum itu, saya juga mau kasih update. Ini saya rekaman, kalau biasanya saya rekaman di mobil. Ini saya lagi ngetes rekaman di rumah saya yang akhirnya udah hampir jadi gitu ya. Jadi sekarang ini rumahnya udah mungkin 90 atau 95% udah jadi, mungkin 90% lah ya. Terus tukang-tukangnya lagi pada pulang kampung sebentar untuk merayakan Idul Adha, jadi rumahnya kosong. Jadi saya masuk karena ya udah oke buat rekaman, saya coba nih buat rekaman di rumah saya. Tapi mungkin ada satu hal yang minus. Di sini belum saya buat atau pasang peredam suara. Jadi saya nggak tahu ini suaranya agak menggema atau tidak. Semoga tidak, dan semoga tim editor saya bisa mengedit dengan baik sehingga mungkin gemanya tidak terlalu kedengeran ya. Namun yang paling penting adalah pesan dari podcast ini. Mohon doanya juga biar rumahnya cepat beres. Jadi bisa rekaman dengan baik, dengan tidak perlu ke mobil lagi ataupun tidak perlu takut menggema lagi. Oke, mari kita bahas ya gimana cara berprestasi di masa kuliah. Jadi saya dulu itu ketika SMA pernah terpilih jadi mahasiswa berprestasi non-akademik karena saya dulu kapten basket. Saya bawa tim saya dari underdog, tapi akhirnya bisa masuk final DBL East Kalimantan Series ya, karena saya dulu di Kalimantan, di Bontang tepatnya. Di situ perjuangannya luar biasa. Saya juga masuk ke DBL All Star Kalimantan Timur dan akhirnya masuk ke seleksi untuk ke Amerika untuk masuk dalam DBL All Star. Meskipun saya akhirnya gak lolos di situ ya, tapi itu salah satu perjuangan yang luar biasa dan puji Tuhan saya dapat penghargaan di sana. Kalau di perkuliahan, saya juga jadi salah satu mahasiswa terbaik. Ketika wisuda pun saya juga memberikan speech wisuda gitu ya. Terpilih juga untuk share tentang story saya. Yang mana story ini juga udah saya upload juga di YouTube beberapa tahun yang lalu. Mungkin 2012 kali ketika saya wisuda. 2014 maaf. Kamu bisa cek aja coba. Di YouTube ketik speech wisuda motivator. Coba cek. Kayaknya saya pakai keyword itu deh untuk episode saya. Di situ saya ngasih speech perjalanan saya hingga akhirnya ya puji Tuhan bisa lebih mandiri ketika perkuliahan, bisa bayar kuliah sendiri dan menjadi trainer, dapat rekor muri dan lain-lainnya. Nah gimana sih caranya, gimana sih polanya?
Kalau saya melihat pola bagaimana saya bisa mendapatkan prestasi ketika berkuliah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu secara jelas kamu ini mau berprestasi di bidang apa. Ya, apakah kamu mau fokus misalnya di pertama nilai akademik, nilai kuliah, atau kamu mau berprestasi di organisasi, menjadi member organisasi, menjadi ketua organisasi misalnya. Atau yang ketiga, kamu mau berprestasi di luar kuliah misalnya. Misalnya contoh, selain berkuliah, kamu juga punya kerjaan, punya usaha, punya side job, atau melakukan freelance misalnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Nah, kamu pilih dulu kamu mau bisa berhasil di bidang apa yang mau kamu fokuskan. Karena kalau tidak fokus, kadang-kadang justru membuat kita tidak bisa mengarahkan seluruh resource kita untuk mencapai tujuan tadi gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, waktu itu saya pilih fokus di luar kuliah. Jadi buat saya, mungkin di beberapa podcast sebelumnya atau dulu saya juga pernah cerita bahwa alasan kuat saya untuk bisa sukses itu adalah untuk ibu saya. Salah satunya adalah saya nggak mau ngelihat ibu saya itu kerja keras terus, karena ketika kelas 3 SD ayah saya meninggal, ibu saya harus kerja sendirian gitu untuk menafkahi kedua anaknya, dan itu sangat-sangat mungkin it hurts gitu. Itu menyakiti hati saya ketika saya melihat ibu saya capek-capek pulang kerja, prospek sana sini, kayak nggak ada capeknya Sabtu Minggu juga lanjut kerja untuk menafkahi kedua anaknya. Saya nggak mau ngeliat itu lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus utamanya adalah di luar kuliah, di mana saya sambil kerja, sambil kuliah juga. Dan step selanjutnya adalah setelah kita tahu kita mau berhasil di mana. Kalau saya dulu konteksnya saya mau jadi trainer yang sukses ya. Jadi waktu itu saya kuliah psikologi juga, ya sejalan lah ya, sejalan sama apa yang saya mau. Kalau saya kuliah psikologi dan saya mau berhasil menjadi seorang trainer. Nah, step selanjutnya adalah kamu harus mencari orang yang terbaik atau orang yang sudah berhasil di bidang tersebut. Ya, karena kalau kamu coba-coba sendiri caranya untuk kamu bisa berhasil, contoh misalnya, saya mau jadi trainer waktu di Surabaya. Saya mau coba-coba sendiri, saya nggak ada mentor. Mungkin resource yang kubuang akan percuma untuk trial and error-nya. Bikin seminar mungkin nggak ada yang datang. Bikin apa mungkin nggak ada yang datang. Ya, karena kita mencari how-nya. Nah, better kamu bisa mencari who-nya atau siapa. Sehingga ketika kamu mencari siapanya, kamu bisa akan jauh lebih sukses seperti itu. Karena kamu akan lebih cepat untuk tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu, untuk mencapai targetmu. Dan waktu itu saya akhirnya punya satu mentor di mana dia adalah salah satu trainer yang sukses di Surabaya. Karena saya mau coba mendekati guru saya, target utamanya adalah Pak Tung Desa Waringin. Saya mau belajar dari beliau. Tapi karena beliau sangat sibuk, akhirnya saya cari siapa yang terbaik di Surabaya. Akhirnya saya dapat, saya nempel, saya belajar, dan itu mempercepat keberhasilan kita, mempercepat kesuksesan kita. Ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks di perkuliahan kamu mau berhasil di organisasi, ya kamu harus kenalan sama misalnya ketua BEM yang sukses, ketua organisasi yang sukses. Kamu bisa dekat sama dia, kamu bisa belajar dari dia gimana cara polanya dia berkomunikasi, bagaimana cara polanya dia mengambil keputusan, gimana cara polanya dia memimpin timnya. Kamu bisa belajar, dan ketika kamu belajar dari orang yang sudah berhasil dan kamu bisa nyerap apa yang dia berikan, kamu bisa akan kurang lebih pasti mendapatkan hasil yang kurang lebih sama ketika kamu mempelajari secara detail apa yang dia lakukan ya. Begitupun kalau misalnya saya mau berhasil di nilai akademik nih. Misalnya saya mau fokusnya nilai kuliah saya, IPK saya harus 4 gitu. Minimum 3,9 misalnya kayak gitu. Ya kamu perlu mencari orang yang sudah berhasil mencapai hal tersebut. Misalnya di kampusmu ada kakak kelas yang pinter banget, kamu bisa belajar dari dia. Bagaimana caranya dia belajar, bagaimana caranya dia mencatat misalnya, bagaimana cara dia menghafal contoh misalnya, karena mungkin kita berbeda strateginya gitu ya. Tidak ada anak yang pintar, tidak ada anak yang bodoh gitu ya. Tapi hanya ada orang yang terbiasa dan juga tahu caranya. Nah mungkin aja kita selama ini kerja keras tapi caranya salah. Akhirnya nilainya kurang dapat optimal. Nah kita harus pelajari juga hingga ke strateginya. Apa sih yang dilakukan secara spesifik sehingga dia bisa berhasil mencapai tujuannya. Ya, jadi untuk bisa kamu berhasil atau berprestasi di perkuliahan, pastikan kamu udah tahu kamu mau sukses di bidang apa, kamu udah tahu apa yang mau kamu tuju, serta setelah itu kamu bisa
belajar dari yang terbaik, gimana caranya agar kamu bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi cari orang yang sudah pernah mencapai tujuan tersebut. Ya. Nah, ini mungkin akan panjang banget kalau misalnya saya share detail banget gitu ya. Di podcastnya bakal panjang banget. Nah, saya juga mungkin kalau buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan produktivitas juga gitu ya. Bagaimana saya dulu ketika S1 dan S2 saya kuliah sambil kerja, berprestasi di kuliah, tetap dapat duit juga untuk membiayai kehidupan dan bayar kuliah. Saya akan share strategi-strategi produktivitasnya di webinar Productivity Hacks. Di webinar gratis ini di tanggal 2 Juli dari jam 7 sampai jam 8 malam ini, kamu jangan sampai kelewatan karena tidak ada replay juga. Daftar sekarang juga dengan masuk ke selfdev.id atau kamu bisa klik link di deskripsi. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.